Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kebetulan saya bersama teman-teman yang beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan Calfor Innovation ya. Jadi penghargaan ini diberikan oleh Project Calfor yang mungkin nanti akan bisa dijelaskan. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya di sini bersama Pak Venza, Bu Airin dan Pak Halil Hamdani yang telah mendapatkan penghargaan dari Calfor tersebut. Dan pada sore hari ini saya barangkali ingin mendapatkan informasi yang lebih detail terkait dengan penghargaan yang diterima tersebut. Mungkin bisa dimulai dari salah satu teman-teman, kira-kira apa yang menjadi latar belakang teman-teman untuk mengikuti lomba inovasi Calfor ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya kita ini adalah sebagai penyuluh hutanan dan juga dari pengendali ekosistem hutan PEH Tanah Bentarum, juga dengan Manggala Agni melihat salah satu permasalahan di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, khususnya Desa Vega, ada permasalahan yang begitu mempunyai efek yang besar terhadap kelanjutan ekosistem. Nah, salah satunya adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik ini merupakan suatu masalah yang sekiranya bisa mengganggu ekosistem ikan dan ekosistem lingkungan. Nah, kami bercoba untuk membuat sebuah alat yang sekiranya bisa bisa untuk kelangsungan lingkungan hidup dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya adalah pengembangan alat pirolisator pengubah sampah plastik menjadi BBM. Nah, untuk kegiatan ini kita coba kembangkan mengenai riset dan kita coba ikutkan lomba di Calfor Youth Innovation tahun 2020, Bapak. Kegiatan itu diselenggarakan atas kerjasama dari UNDP dan Dirjen PKTL. Terkait dengan hal itu, kita coba mendaftar, itu dimulai pada bulan Agustus 2020, itu diikuti oleh 700 proposal, 700 kegiatan, dan teman-teman yang masukkan di PKTL disaring lagi menjadi 300, disaring lagi sampai 20 proposal. 20 proposal itu dilaksanakan pendampingan dan pendalaman proposal sampai akhirnya pada bulan Desember itu mencapai 5 besar, dan 5 besar itu termasuk tim kami bernama MPA Desa Vega. Alhamdulillah sampai saat ini kita mulai pendampingan juga, masih pendampingan untuk roadmap tahun 2021. Nah, alhamdulillah kita mendapat uang pembinaan 5 besar tingkat nasional itu sebesar 25 juta. Oh, luar biasa saya kira ya. Jadi untuk bisa mengikuti lomba tersebut ada kriteria-kriteria tertentu, dan dari mana saja peserta yang mengikuti lomba tersebut? Ya. Kriterianya itu adalah proposal berbasis tentang lingkungan dan bisa mensejahterakan masyarakat, Pak. Jadi kegiatan proposal yang diajukan itu dari Sabang sampai Merauke, Pak. Dari ada sahabat sanitasi Nusantara, ada juga carbon add-on, juga terkait dengan karbon, juga banyak sekali inovasi yang berbasis lingkungan dan nanti outputnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam lomba inovasi ini teman-teman mendapatkan penghargaan sebagai juara keberapa itu? Jadi diambil 5 besar terbaik, Pak. 5 besar ya? 5 besar terbaik ya. Boleh diceritakan inovasi apa kira-kira yang ditampilkan oleh teman-teman ini? Kalau inovasi kami, Pak, dari latar belakang kami adalah melihat permasalahan sampah plastik, Pak. Dari sampah plastik yang begitu banyak, terutama di dalam kawasan Danau Sentarum, Pak, karena sangat banyak dan mengumpul di satu tempat yang bermuara di Desa Vega itu, Pak. Nah, kemudian kami mencoba untuk berinovasi yang diinisiasi oleh Manggala Agni, menciptakan sebuah alat pirolisator. Jadi alat pirolisator ini dapat mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, Pak. Dan residunya, sisanya ampasnya itu bisa diolah lagi, Pak, menjadi paving block atau batako, Pak, yang itu teksturnya sangat ringan dan dapat digunakan sebagai bahan bangunan juga, Pak. Nah, kalau BBM-nya dan diuji coba dapat menghubungkan
menghidupkan mesin speed dan juga mesin-mesin 2 tak Pak, seperti alat pemotong rumput juga. Nah, kan tetapi masih dalam tahap riset untuk produknya. Oleh karena itu di tahun 2021 ini kami merencanakan untuk meriset dari produk dan juga alat sterilisator ini Pak. Jadi dari alat itu bisa dihasilkan 2 produk ya. Iya, Pak. Yang pertama BBM dan yang kedua Paving block limbah atau residunya bisa dipakai untuk paving block ya. Iya. Kalau boleh tahu kira-kira berapa banyak rendemennya? Maksud saya dari sekian banyak sampah plastiknya bisa dihasilkan berapa banyak liter BBM, berapa banyak paving block misalnya seperti itu. Kalau untuk alat kami sendiri ini sebenarnya masih dalam skala kecil Pak, dicobakan dulu dengan kapasitas 5 kg. Nah, dengan kapasitas 5 kg itu dapat dihasilkan BBM sebanyak 1,5 sampai 2 liter Pak. Nah, kemudian untuk residunya dapat menghasilkan maksimal 4 buah paving block Pak. Oh ya. Mungkin baru berapa meter persegi ya, kecil ya? Iya, masih baru skala kecil Pak. Nanti setelah diterapkan harapannya bisa diperluas lagi kapasitasnya Pak. Kegiatan pengolahan limbah ini kan tentu perlu dukungan dari masyarakat ya. Dan kegiatan ini kan tadi dilaksanakan di Desa Vega ya. Bagaimana respon masyarakat terkait dengan hal ini? Mungkin dari masyarakat sendiri Pak, karena letak geografis juga berada di tengah-tengah Taman Nasional Danau Sentarum. Salah satunya juga ada permasalahan tadi sampah mengumpul di muara Danau Sentarum, salah satunya di Desa Vega. Masyarakat menyambut baik atas inisiatif dari kami teman-teman yang mengajak langsung oleh masyarakat. Karena tahap ini mayoritas masyarakat juga di sana menggunakan speed perahu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, entah mengambil HBK dan lainnya Pak. Dengan adanya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dari hulu sampai hilir, dari mulai pengambilan sampahnya dikumpulkan sampai diolah, dan masyarakat sendiri yang melaksanakan aktivitas itu, hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Respon feedback dari masyarakat itu positif, yang nantinya kami harapkan itu bisa menularkan ke masyarakat lainnya, karena persoalan sampah tidak akan selesai kalau masyarakat tidak akan memulai terlebih dahulu. Dan masyarakat juga dari masing-masing dusun di Desa Vega itu sudah mulai menginisiasi untuk pengumpulan sampahnya seperti apa. Kedepannya harapan kami salah satunya juga masyarakat bisa memiliki alat tersebut, salah satu di masing-masing dusun karena masih terpusat di Desa Vega. Tapi kembali lagi masyarakat ini harus bisa mencontohkan, selain bisa memakai harus bisa mencontohkan ke masyarakat lainnya. Karena Pak, untuk kedepannya masyarakat tidak harus dituntun lagi, karena bisa mandiri, bisa memanfaatkan, bisa mengolah, hingga nantinya kalau bisa menjadi produk yang bernilai jual tinggi, bisa mendapatkan ekonomi dari situ. Dalam proses kegiatan ini ada nggak kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman? Kira-kira. Kalau untuk kendala sampai saat ini belum ada kendala yang berarti Pak. Jadi kita masih tetap progres, tetap riset terkait dengan paling utama adalah riset terkait kandungan oktan di bahan bakar Pak. Paling tetap riset itu. Terus sifat fisik mekanik kekuatannya paving block mungkin gitu. Jadi karena targetnya itu menjadi sebuah produksi massal bagi masyarakat. Yang pertama untuk mendukung aktivitas masyarakat terkait dengan penggunaan speed dan lain sebagainya, karena di desa yang di dalam Taman Nasional Danau Sentarum adalah hampir 99% mereka menggunakan speed beraktivitas. Terus juga untuk bagaimana kita untuk mengurangi penggunaan kayu di dalam kawasan, kita memakai paving block. Mungkin kedepannya kita pengen membuat rumah contoh pembuatan paving block dengan batako hasil dari pengolahan pirolisis itu. Seperti itu Pak. Kan biasanya kalau di masyarakat itu mengolah sampah, maksud saya dalam manajemen pengelolaan sampah itu, yang paling sulit adalah melakukan edukasi terkait dengan pemilahan sampah. Karena kita menyadari bahwa masyarakat kita ini masih ingin yang instan dan gampang gitu ya. Akan tetapi ketika kita ingin berinovasi mengolah sampah plastik tadi, tentu harus ada proses pengolahan sampah gitu, pemilahan sampah. Nah, terkait dengan hal-hal semacam ini, kira-kira teman-teman apakah sudah sampai ke tahap pemilahan sampah seperti itu di lokasi desa yang akan dijadikan model pengelolaan tadi? Iya. Jadi mungkin ini Pak, di dalam proyek kami itu, dalam program yang kami usulkan tersebut, selain memang
kita menciptakan inovasi alatnya tersebut, kita juga berusaha mengedukasi masyarakat. Karena apa? Pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan dalam lingkup pengelolaan saja, dari hulu sampai hilir, dari pemilahan sampai pemanfaatannya. Sederhana yang kami lakukan sederhana Pak, membuat masing-masing masyarakat atau spot-spot di dalam masyarakat, di dusun atau di tingkat RW paling kecil, memiliki tempat penampungan sampah. Diberikan tempat penampungan yang memang berbasis pemilahan, satu plastik, yang satu mungkin organik. Organik nanti bisa dimanfaatkan untuk entah pakan ternak atau segala macamnya, dan plastik selalu nanti diambil untuk pengelolaan sampah. Hal sederhana itu ada di roadmap yang memang sudah disusun, juga nanti disampaikan ke dalam mentor dan akan diimplementasikan ke lapangan seperti itu. Jadi dari penghargaan yang diterima ini, tindak lanjutnya teman-teman apa yang akan dilakukan pasca mendapatkan penghargaan? Kalau untuk rencana tahun 2021 ini Pak, kami awalnya ingin melakukan FGD dulu pertama ya Pak, ke Desa Vega. Nah di Desa Vega nanti setelah mendapatkan feedback dari masyarakat, apabila mendapatkan sambutan yang baik juga, kami langsung mengaplikasikan priorisator ini Pak. Nah di situ juga nanti sambil diriset produknya berupa BBM, itu dilakukan penelitian mengenai kandungan oktan, kemudian juga kualitas dari BBM itu sendiri Pak. Apakah sudah sama dengan BBM yang komersial. Nah kemudian juga ada pengujian paving block dengan batakonya Pak. Nah kemudian dilakukan juga pembuatan regulasi Pak, pengusulan pembuatan regulasi perdes atau peraturan desa yang ada di Desa Vega terlebih dahulu Pak. Apakah ada dukungan dari lembaga-lembaga tertentu untuk tindak lanjut dari program ini? Misalnya dari lembaga-lembaga riset atau lembaga-lembaga lainnya yang concern dengan permasalahan semacam ini? Untuk sampai saat ini baru dari pemerintah desa aja berkomitmen Pak, berkomitmen juga akan mengucurkan ADD-nya. Selain itu juga dari bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 Lanjak juga berkomitmen terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas MPA-nya. Nah untuk kedepannya terkait riset dan sebagainya akan ada rencana dengan kita menggandeng dengan BLI Pak, BLI juga dan PSLB 3 yang akan direncanakan minggu-minggu ini kita akan diskusi Pak. Jadi BLI itu Badan Litbang dan Inovasi ya. Kementerian dari KLHK ya. Juga dari PSLB 3 ya. Pengolahan sampah dan bahan beracun. Ya, mungkin tambahannya dari perjalanan kami, memang kami masih membutuhkan banyak dukungan karena tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Terutama Desa Vega ini juga tidak berada dalam kawasan Danau Sentarum. Pasti dukungan dari Taman Nasional Danau Sentarum sendiri sangat kuat di kami, Pak. Terlebih karena concern memang masyarakat tersebut yang memang harus dikembangkan menjadi objek pengembangan pemberdayaan juga ke depannya. Jadi dukungan itu tidak akan berhenti sampai sini. Kemudian untuk menggandeng dari mitra-mitra lainnya bisa publikasi ke depannya atau mungkin riset ke depannya, itu tadi Pak, minggu-minggu ini akan dibantu lagi dari Badan Litbang dan Inovasi KLHK, mungkin akan concern ke pengujian oktannya, hasil dari produknya, ditambah kita membutuhkan arahan regulasi ke depan untuk penyusunan regulasinya seperti apa Pak, itu akan dibantu dari Ditjen PSLB 3 dari KLHK seperti itu Pak. Baik, yang terakhir mungkin harapan teman-teman kira-kira dari inovasi ini apa ke depan? Apakah mau dikembangkan di desa-desa lain atau bagaimana? Jadi kalau niat awal kami nih Pak, kami ingin berniat untuk mengentaskan mengurangi permasalahan sampah yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum Pak. Nah di situ juga kami juga ingin membantu masyarakat, terutama di masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Danau Sentarum, karena harga BBM di dalam kawasan itu lumayan mahal Pak. Jadi kami ingin memproduksi BBM dari pengolahan sampah plastik nih Pak, dan juga kami didukung dengan alat pirolisator ini yang dapat memproduksi BBM. Nah, harapan kedepannya alat ini tidak hanya dapat berkembang di Desa Vega saja Pak, tetapi juga di desa-desa yang ada di sekitarnya juga. Kemudian juga produk-produknya juga dapat dikomersialkan dan didistribusikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya dengan harga yang lebih murah. Pak. Luar biasa, mudah-mudahan bisa terwujud harapannya. Amin. Ya. Terima kasih. Dan teman-teman sekalian, saya kira
perbincangan kita pada hari ini sangat luar biasa dan bermanfaat. Saya tadi lupa mengenalkan mereka. Mereka ini adalah para pejabat fungsional dari Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Kalau Mas Wendra ini adalah penyuluh, kemudian Ibu Airin ini adalah PEH ya, pengendali ekosistem hutan, dan Pak Hari Ramadhani ini adalah penyuluh juga. Jadi saya kira inovasi yang dilakukan oleh teman-teman pejabat fungsional ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita bisa mengambil pembelajaran dan bisa ditularkan kepada pejabat fungsional lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan yang diberikan dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.